Oke, halo teman-teman semua yang di seluruh Indonesia anggota ETMM. Jadi kita mohon banget nih ya untuk bisa subscribe, like dan komen di akun YouTube milik ETMM. Itu untuk informasi tercepat dan termutakhir mengenai ETMM. Di situ juga banyak hiburan. Kalau mau tampil juga boleh nih ya, bisa untuk tampil. Tapi kita harus ini dulu dong, harus subscribe, like dan komen, jangan lupa ya. Oh, Mbak Lina, halo Mbak Tina, Ya, kabar baik, sehat baik, ya? sehat. Sehat, alhamdulillah. Nih gimana nih ngikutin Rakerda nih dari semalam sampai hari ini, gimana kesan-kesannya? Eh, Berangkat Rakerda tahun ini itu penuh perjuangan ya, karena kita kan berada di musim hujan. Jadi pas berangkat kemarin itu kehujanan, terus sampai sini alhamdulillah masih bisa mengikuti Rakerda ini dengan baik dan sampai selesai. Alhamdulillah, semoga sehat terus ya, walaupun Amin, di tengah amin. hujan. Perempuan naik apa Mbak ke sini? Saya naik motor Wih, dari hebat nih. Semarang ke sini perjalanan sekitar 1 jam. Nah tuh perempuan hebat, udah naik motor kehujanan demi organisasi, Iya, jalan terus. Mantep Mbak, salut. siap. Halo Mbak Lina? Oh, kalau ke sini tadi alhamdulillah pakai mobil sih Mbak, meski nyewa ya. Gimana kesannya mengikuti Rakerda Ya, tahun ini? senang sekali, banyak sekali ilmu yang saya dapat tentang organisasi. Saya lebih tahu dari bagaimana cara berorganisasi yang benar itu seperti apa gitu Ini aja. pengalaman pertama ya ikut Iya, Rakerda alhamdulillah sebagai pertama. ketua baru ya Iya juga dari sih. PUK. MPS Pekalongan. Oke, gimana Mbak kesan-kesannya jadi seorang PUK baru perempuan yang harus membawahi berapa Mbak? Di tempat kami ada 1.005 1.005 karyawati. Iya, karyawan. iya. Gimana Alhamdulillah. kesan-kesannya? Kesannya gimana ya? Masih tahap belajar sih Mbak untuk saya ya. Harus banyak cari tahu di luar bagaimana untuk bisa menjadi seorang ketua PUK yang baik untuk teman-teman di PUK di Pekalongan gitu. Biar mereka juga melek organisasi lah istilahnya, mereka tahu cara berorganisasi itu bagaimana gitu. Itu aja. Apa ada kesulitan nggak kalau dari keluarga nih, apalagi sebagai perempuan harus meninggalkan keluarga demi organisasi? Sebagai pengurus yang baru, Mbak Lina menghadapi tantangan yang seperti apa nih? Oh iya, ada Mbak. Ya mungkin dari suami saya agak gini, kok keluar kota terus ada apa ya gitu. Seperti itu sih. Tapi ya saya coba kasih pengertian. Di sini saya ketua PUK yang baru harus lebih banyak belajar istilahnya, harus mau keluar kota untuk bisa cari tahu ilmu yang lebih gitu. Ya alhamdulillah bisa mengerti sih Mbak. Anak-anak Alhamdulillah, juga berarti ya. intinya komunikasi ya, Iya, komunikasi yang betul baik dengan sekali. keluarga, Iya. dengan tujuan yang lurus, insya Allah jalannya Iya. pasti diluruskan. Amin. Nah, kalau Mbak Tina, ini sudah berapa lama Mbak jadi pengurus? Saya jadi pengurus itu 9 tahun. Wih, lumayan Ya, nih. 3 tahun di sekretaris dan 6 tahun di ketua. Eh, Sebenarnya kalau sebagai perempuan kita berada di dalam organisasi itu pasti memang ada tantangannya. Tapi saya pengen tahu nih poin plusnya apa sih jadi seorang perempuan di dalam organisasi? Oh ya, menjadi pengurus di sebuah organisasi itu membuat kita itu jadi tahu ilmu-ilmu yang kita dapatkan itu setiap saat itu bertambah. Jadi kita satu sebagai pekerja dan dua sebagai pengurus itu kita bisa membantu teman-teman yang mengalami kesulitan dan kita tahu peraturan-peraturan setiap saat itu berubah, kita bisa mengikuti. Jadi teman-teman yang nggak tahu nanti kita bisa kasih tahu tentang regulasi-regulasi, kita jadi tahu seperti itu. Apalagi kita semua ini kebanyakan yang perempuan itu kalau untuk tampil di organisasi memang kadang agak sulit ya. Padahal poin plusnya sebagai perempuan di dalam pengurus itu kita bisa lebih memahami teman-teman kita, anggota kita yang sesama Iya, perempuan. benar, iya. Iya nggak sih? Iya. Apalagi perempuan itu sifatnya lebih ngomong ya. Iya, lebih Harusnya halus memang hatinya. porsi perempuan dan laki-laki itu tidak boleh dibedakan ya, harusnya Iya, sama. benar. Dengan kelebihan dan kekurangan masing-masing itu berkolaborasi. Iya nggak sih Mbak Iya, Tina? benar. Harusnya perempuan dan laki-laki itu
tidak boleh dibedakan. Kita sama. Walaupun laki-laki itu mungkin hanya gendernya yang berbeda, kita perempuan juga gendernya, tapi kita mempunyai pemikiran yang sama untuk memajukan organisasi, untuk bantu teman-teman. Kita itu sama. Jadi tidak boleh dibedakan. Ya, ini sedikit curhat ya, saya waktu beberapa kali mengikuti acara baik itu di tingkat nasional maupun di tingkat daerah, itu perempuan ditampilkan di situ sebagai pembantu, bantu mengeluarkan makanan, bantu mengurus ini itu segala macam. Padahal kapasitas kita otaknya nggak jauh beda kok sama dengan laki-laki. Kenapa harus dibedakan? Saya waktu di Lampung, waktu Rapimnas di Lampung itu saya ngomong begitu dan langsung direspon oleh Pak Ketum. Sejak saat itu perempuan nggak lagi ditaruh di tempat seperti itu karena kita kapasitasnya nggak beda kok, ya nggak sih? Iya, benar-benar. Kayak gitu. Bukan kita mau mengalahkan ya, tapi kita ini setara loh. Jadi kita bukan cuma kembang pemanis gitu loh. Kita punya apa yang harus ditampilkan juga kita punya kok, kapasitasnya sama, ya nggak, Mbak Lina? Ya, di perusahaan saya juga itu kan mayoritas 95% itu adalah perempuan. Dan perempuan itu menjadi, sekarang itu kebanyakan perempuan itu nggak jadi tulang rusuk, malah jadi tulang punggung. Jadi teman-teman di pabrik itu teman-teman yang sangat hebat. Pagi sampai siangnya kerja, sampai rumah nanti juga masih menyelesaikan pekerjaan rumah. Dan suaminya cuma kan bekerja aja. Kalau perempuan Double pagi, ya? siang, malam kita itu bekerja terus. Coba. Jadi perempuan di era sekarang ini itu adalah perempuan yang sangat hebat. Kalau harapannya ke depan nih Mbak, sebagai pengurus perempuan dan sebagai seorang pekerja perempuan ini, harapannya apa ini Mbak ke depannya nih? Kedepannya perempuan, satu, jangan dipandang sebelah mata, karena perempuan sekarang itu pemikirannya itu lebih maju dan tidak mau dibeda-bedakan karena perempuan dan laki-laki itu sama. Jadi harapannya ke depan perempuan itu bisa berada di garda depan untuk memajukan organisasi dan membela keluarga. Mantap. Mbak Lina, monggo, harapannya ke depan nih untuk pekerja perempuan dan sebagai seorang pengurus perempuan nih. Harapan saya ya itu ya seperti yang diperjuangkan oleh Ibu kita Kartini lah, emansipasi wanita. Ya, itu benar-benar diterapkan di organisasi. Kita diberi porsi yang sama dengan ya laki-laki gitu. Karena kita juga punya pemikiran-pemikiran yang jauh lebih hebat. Bisa juga ya Mbak Yanita ya. Iya, gitu aja. Terima kasih. Pertanyaan titipan dong dari saya. Oke. Ini kan teman-teman sudah bergelut di organisasi RTM udah lumayan lama ya. Artinya di RTM sendiri sih nggak perlu ditutup-tutupin lagi. Ngerasa nggak ada sesuatu yang kurang yang perlu diupgrade terkait tentang keterlibatan pekerja wanita? Apa koreksi terbesarnya? Ayo siapa duluan? Mbak Dito juga boleh kok. Oh boleh? Ya. Ya. Koreksi terbesar buat RTM. Koreksi terbesarnya cuma satu. Dihitung dong anggota kita ini ada berapa yang perempuan. Kalau memang lebih banyak, porsi untuk pengurus harusnya juga lebih besar. Munculkan kompetensinya, munculkan kesempatannya. Kalau memang dirasa tidak ada, itu sebenarnya pasti ada. Tinggal kesempatan yang diberikan. Tolong dipush lagi lebih lebih luas lagi untuk memberikan porsi lebih banyak terhadap pekerja perempuan. Oke. Ada koreksi yang harus disampaikan kepada federasi kita? Ya, sependapat sama Mbak Anita. Ya, jumlah kita lebih banyak loh, Mas. Oke, siap. Mbak Tina, marah-marah juga nggak apa-apa. Untuk RTMM, untuk perempuan itu mungkin karena perempuan itu kan biasanya kebanyakan malu-malu. Itu kaderisasi, kemudian diberi motivasi-motivasi dan porsi di kepengurusan kedepannya nanti porsinya untuk perempuannya ditambah. Jadi mungkin kalau sama cowok-cowok itu kan biasanya perempuan kan ada yang ditutup-tutupi, ada yang open. Tapi kalau pas perempuan, kaderisasi perempuan semua nanti kan di situ ngomongnya itu beda. Pasti ngomongnya dari hati ke hati, kan beda kalau ngomong sama laki-laki seperti itu. Ya sedikit tambahan aja sih, mungkin kita harus lebih memperhatikan juga kepentingan pekerja perempuan.
di industri itu kebanyakan antara laki-laki dan perempuan disamakan, padahal kebutuhannya berbeda. Apalagi perempuan dengan kodratnya, saya bicara kodrat aja ya, seperti melahirkan, menyusui, itu memang masih banyak yang belum diperhatikan. Kita bicara juga di anggota kita yang masih minoritas, kebutuhannya itu masih belum terpenuhi, tidak ada ruang menyusui, cuti hamil dan melahirkan yang tidak sesuai dengan aturan, itu juga masih harus lebih banyak diperhatikan. Jadi mungkin dari lembaga LPWA itu bisa lebih bekerja keras lagi untuk memperhatikan hak-hak buruh perempuan yang semakin lama memang semakin banyak, karena diakui pekerjaan perempuan itu lebih rapi daripada laki-laki. Mohon maaf ini bukan tapi memang faktanya seperti itu. Jadi tolong lebih diperhatikan lagi untuk pekerja perempuan, kebutuhannya seperti apa agar dia bisa bekerja dengan baik dan nyaman.